Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Habib Prastio. Saya adalah wali orang tua dari siswa di SD Negeri Petamburan 07 Pagi. Baik, ayah bunda, selanjutnya saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan ISB, cara mendampingi anak blended learning. Pertama-tama kita masuk dulu di aplikasi sekolahmu, dan kemudian dan ini adalah contoh tampilan dari laman sekolah.mu ya Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mau masuk, biasanya di sekolah kita melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu adalah sebagai orang tua ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa langsung mengklikkan juga dengan mendaftarkannya melalui dengan Google ya. Dan pilihan itu bisa Bapak lihat ada di bagian bawah ya, di daftar dengan Google. Oke, baik. Kalau misalnya Bapak Ibu belum punya akun, silakan membuat akun terlebih dahulu. Dan bila sudah punya akun, silakan Bapak Ibu langsung mendaftarkan melalui Google ya. Nah, ini saya punya akun sendiri yang sudah saya siapkan dengan menggunakan habibprastio@dikbud.belajar.id ya Bapak Ibu ya, dan langsung berhasil mendaftar ya, karena saya di pertama sudah melakukan pendaftaran ya. Dan selanjutnya kita akan coba membuka soal ISB cara mendampingi anak blended learning ya Bapak Ibu ya. Ini adalah akun saya dan saatnya kita langsung buka. Biasanya dari pihak sekolah sudah memberikan link ya untuk mengerjakannya di www.sekolah.mu mitra/dinas pendidikan DKI Jakarta ya Bapak Ibu, dan langsung keluar seperti ini tampilannya, Blended Learning DKI Jakarta. Dan Bapak Ibu kami persilakan untuk menuju ke bagian paling bawah ya. Di situ ada tulisan ISB cara mendampingi anak blended learning. Dan Bapak Ibu bisa lihat, langsung saja diklik ikonnya, dan kemudian Bapak Ibu bisa lihat ini adalah tampilan ISB cara mendampingi anak blended learning. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada beberapa deskripsi peserta, aktivitas, dan penyelenggara. Di deskripsi sendiri ini adalah terkait tentang pembelajaran ya. Ini adalah salah satu, ada pendahuluan terkait materi ini. Apabila Bapak Ibu ingin membaca bisa lebih lanjut. Dan kemudian ini bidang studinya lebih kepada belajar efektif keluarga kita. Di sini Bapak Ibu bisa lihat tujuan pembelajaran untuk memahami arti pembelajaran campuran, memahami peran orang tua pembelajaran campuran, orang tua sebagai mentor, motivator, dan memonitor pembelajaran. Kompetensi yang dikembangkan Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Periode belajar materi ini selama 5 jam 10 menit. Dan jadwal belajar fleksibel sehingga Bapak Ibu bisa berhenti untuk bisa melanjutkan selanjutnya, dan bisa dibuka akun dan Bapak Ibu tidak akan mengulang dari awal ya. Kemudian di sini Bapak Ibu, apa itu blended learning? Di sini ada pengenalan pembelajaran campuran blended learning ya di aktivitas-aktivitas berikut. Sebelumnya nanti kita akan coba langsung saja buka di aktivitas-aktivitas lainnya ya Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja karena saya sudah ikut, jadi ditulis itu sudah ikut. Yang belum ikut nanti ada tulisan ikut ya Bapak Ibu, nanti silakan diklik buka program ya. Silakan kita buka program saja karena program ini sudah termasuk, nanti ada sertifikat kelulusan, 5 video, 5 aktivitas diskusi, dan akses selamanya ya. Nah Bapak Ibu, setelah Bapak klik buka program, maka yang akan dibuka adalah ada 4 sub bagian ya Bapak Ibu ya. Ada 4 bagian. Yang pertama ada pengenalan pembelajaran campuran blended learning. Di sini Bapak Ibu akan ditampilkan kita ada beberapa soal ya. Nomor 1 adalah apa itu blended learning. Bapak Ibu di sini berupa video, dan Bapak Ibu akan selama 10 menit untuk menyimak. Sebaiknya dinyimak sampai selesai karena sampai keluar tanda ikon hijaunya. Dan selanjutnya di nomor 2 ini berupa infografis. Di Bapak Ibu dikasih waktu 10 detik ya. 10 menit ya untuk mendapatkan klik hijaunya. Kemudian di ketiga, sesi mentoring orang tua mendampingi anak blended yang berupa video, dan Bapak Ibu wajib menontonnya selama 2 jam ya Bapak Ibu, kurang lebih 2 jam. Materi ini sangat baik sekali ya, karena sesi mentoring orang tua cara mendampingi anak blended learning yang nantinya disampaikan di situ bagaimana cara mendampingi anak belajar campuran ya.
Dan Bapak Ibu juga bisa men-skip, ini Bapak Ibu bisa berhenti sejenak untuk kalau misalnya karena waktunya panjang 2 jam mungkin akan melakukan aktivitas yang lain, Bapak Ibu juga bisa berhenti. Nanti ketika Bapak Ibu membuka kembali sesuai akun yang Bapak punya, akan dimulai dari terakhir Bapak Ibu menonton ya. Jadi tidak usah khawatir ya, 2 jam harus nonton tidak ya, karena fleksibel ya. Kemudian di sini selanjutnya di bagian kedua, orang tua sebagai mentor dalam pembelajaran campuran, Bapak Ibu di dalamnya ada juga beberapa subnya, yaitu nomor 4, peran orang tua sebagai mentor dalam blended learning berupa video selama 10 menit ya. Baik, dan di bawahnya juga ada semacam detail untuk infografisnya Bapak Ibu ya, peran orang tua 3M dalam blended learning. Kenali bentuk pembelajaran, pahami tujuan pembelajaran, rencanakan tugas belajar, dan kelola waktu belajar. Nah, Bapak Ibu di situ ada kolom diskusi, silakan Bapak Ibu dipersilakan bisa mengisi kolom diskusinya ya. Tidak menjadi keharusan. Di nomor 5, bentuk pembelajaran campuran blended learning. Bapak Ibu di sini akan ditampilkan infografis, diberi waktu 10 menit atau bisa Bapak Ibu bisa langsung apabila sudah membaca infografis bentuk pembelajaran campuran. Baik, selanjutnya kita di sini ada juga kolom diskusi yang Bapak Ibu bisa ikut serta ya. Di sini bisa memberikan komentar. Kemudian tadi sudah dipahami tujuan belajar ya. Nah, di sini di bagian ke-6, pahami tujuan belajar. Kenapa orang tua perlu paham tujuan belajar? Di sini ada 2 infografis ya. Ya Bapak Ibu dikasih waktu 10 menit. Dan selanjutnya di 7, kelola waktu belajar. Bapak Ibu akan melihat aktivitas wajib ya. Ini Bapak Ibu harus ikuti berupa infografis dan dikasih waktu 10 menit ya. Dan di situ juga ada kolom diskusi juga. Selanjutnya kita bisa buka langsung di nomor 8, yaitu rencanakan tugas belajar. Bapak Ibu bisa lihat rencanakan tugas belajar di sini dari 1 sampai poin 5 ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa baca untuk bagaimana merencanakan tugas belajar kepada anaknya Bapak Ibu ya. Baik. Selanjutnya kita mulai saja di poin ke-9. Poin ke-9 nanti diklik Bapak Ibu bisa langsung tampil di situ berupa bentuk tabel bagaimana membuat jadwal belajar yang bisa disepakati ya. Jadi sini ada waktu belajar dan materi belajar ya. Bapak Ibu bisa langsung menuliskan bersama anak. Ya. Baik, dan ini di bawahnya ada form yang bisa di bawahnya ada gambarnya yang bisa Bapak Ibu download ya, atau mungkin bisa Bapak Ibu gunakan sebagai poster di rumah. Baik, ini akan Bapak Ibu bisa isikan dengan kesepakatan dengan anak ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya di bagian ketiga, yaitu orang tua menjadi motivator ya Bapak Ibu ya. Ada sekitar 6 soal ya Bapak Ibu ya. Jadi orang tua menjadi motivator dalam pembelajaran campuran atau blended learning. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada 10 peran orang tua menjadi motivator dalam blended learning. Ini berupa video selama 10 menit. Selanjutnya di nomor 11, pahami kebutuhan belajar. Bapak Ibu bisa langsung lihat di sini ada sekitar 4 poin, 4 kebutuhan belajar. Selanjutnya di nomor 12, ini juga bentuk infografis. Dikasih waktu 10 menit untuk Bapak Ibu bisa membaca terkait infografis yang disiapkan. Baik. Kita lanjut saja, di bawahnya itu sudah ada bergantian mendampingi anak ya. Ini tugas-tugas aktivitas anak yang dibagi tugas antara ibu, ayah, nenek, dan tante kalau ada. Ya, atau ibu dan ayah ya Bapak Ibu ya. Jadi disesuaikan dengan anggota keluarga di rumah. Baik, selanjutnya kita lanjut dari nomor 12 kita lanjut saja ke nomor 13, yaitu pujian kritik saat mendampingi anak blended learning. Bapak Ibu bisa perhatikan di situ berupa infografis dengan dikasih waktu 10 menit untuk Bapak Ibu bisa dibaca ya Bapak Ibu ya, cara tepat memuji anak, kemudian cara tepat mengkritik anak, dan ini silakan Bapak Ibu pahami ya, Bapak Ibu perhatikan dengan seksama ya. Selanjutnya dari nomor 13 ini kita bisa lanjut saja nanti di
nomor 14 ya Bapak Ibu ya. Karena ini kalimat-kalimat yang nanti akan kita gunakan pada saat tes pemahaman berikutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong diperhatikan kalimat-kalimatnya untuk kita bersiap mengerjakan soal di nomor 14 karena berupa tes pemahaman setelah Bapak Ibu membaca infografis yang sedang Bapak Ibu lihat di layar. Sudah selesai Bapak Ibu, kita langsung klik ke nomor 14 yaitu berupa praktek ujian ya. Di sini sini berupa praktek memuji dan mengkritik, jumlah soalnya 5, kesempatan mengulangnya 1 kali ya. Tadi saya udah gunakan ya. Dan bobot nilainya 5, nilainya 100 ya Bapak Ibu. Silakan kita lihat. Nah, sini adalah soal-soalnya ya Bapak Ibu ya. Di sini misal situ anak tidak belajar sesuai. Nah, ini adalah jawaban yang di bawah saya, itu jawaban saya. Silakan Bapak Ibu bisa membuat jawaban sendiri yang menurut Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian di soal 2 ya, soal 2 juga situasi anak berhasil menyelesaikan tugas sekolah yang sulit. Bagaimana cara mengapresiasinya? Nah, Bapak Ibu bisa membuat tulisannya tersendiri ya. Kemudian anak berhasil mengerjakan PR meskipun butuh bantuan. Silakan Bapak Ibu membuat komentarnya. Di poin keempat juga tugas anak tertinggal di rumah, bagaimana cara bicara kepada anak agar tidak terulang kembali. Dan yang kelima adalah cerita tentang guru anak yang mengirimkan pesan kepada Anda tentang capaian belajar anak ya. Silakan Bapak Ibu memberikan komentar sesuai yang Bapak Ibu pahami di soal nomor 13 tadi ya Bapak Ibu ya, terkait infografis terkait memuji dan mengkritik. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di poin 14, kita di poin 15 ya sekarang ya. Jangan lupa untuk selalu perhatikan ya sampai selesai keluar tanda cek hijau ini. Kemudian Bapak Ibu di sini siapa yang di sini rutin berinteraksi dengan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu disilakan ada bermain secara rutin, dan di sini ada beberapa infografis yang memang cukup informatif ya kepada Bapak Ibu untuk bisa perhatikan terkait rutin berinteraksi yang menyenangkan. Selanjutnya di bagian terakhir ya Bapak Ibu ya. Kita sudah masuk bagian terakhir yaitu orang tua melakukan monitor dalam pembelajaran campuran. Di sini ada sekitar 5 soal ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sudah hampir menyelesaikan sesi ini ya. Di bagian keempat itu ada peran orang tua melakukan monitor dalam blended learning. Bapak Ibu akan ditampilkan sebuah video dengan durasi 10 menit dan Bapak Ibu bisa tonton. Selanjutnya apabila Bapak sudah tonton dan keluar klik cek hijau ini, Bapak Ibu bisa langsung di nomor 17, beri umpan balik saat mendampingi blended learning ya. Di situ infografis bentuknya dan itu ada nilai angka waktu yang diberikan 10 menit. Baik, selanjutnya di nomor kita lanjut ke nomor 18 ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah 17, sekarang nomor 18, catatan orang tua. Mari terkait catatan orang tua, bagaimana mempraktekkan memberi umpan balik pada proses dan capaian belajar anak. Kemudian bisa tuliskan catatan Anda sebagai orang tua saat mendampingi anak mengerjakan PR. Dan ini adalah berikut contoh catatan orang tua berikan kepada guru di lembar tugas atau PR anak. Dan ini catatan ini harus ditandatangani ya Bapak Ibu ya. Jadi kesepakatan kepada orang tua, dan mohon di bawahnya ada catatan, mohon bantuan untuk menjelaskan kembali topik ini kepada anak saya. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Dan ditandatangani. Oke, baik, selanjutnya kita nomor 19, komunikasi dengan guru. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 6 poin dalam bentuk infografis yang Bapak Ibu dikasih waktu 10 menit untuk membaca dengan seksama bagaimana berkomunikasi dengan guru ya. Jujur terbuka, berprasangka baik, membedakan masalah individu dengan kelompok, pilih waktu yang tepat, memiliki aspirasi yang tinggi, dan tunjukkan empati bukan apresiasi ya Bapak Ibu ya. Sehingga komunikasi dengan guru sangat lancar dan efektif ya. Dan selanjutnya di nomor 20, Bapak Ibu disuruh memberikan pesan kepada tentang anak kepada guru ya. Jadi mari buka komunikasi dengan guru anak-anak kita. Perhatikan 6 prinsip dalam komunikasi dengan guru pada aktivitas sebelum ini. Jadi sampaikan apresiasi kepada guru anak kita, lalu tanyakan ya. Nah, ini adalah juga kolom diskusi yang Bapak Ibu bisa isi ya. Dan pekerjaan Bapak Ibu saat ini sudah 100% ya dikerjakan. Berarti pekerjaan Bapak Ibu sudah selesai. Dan kalau sudah selesai Bapak Ibu, silakan menuju ke kolom penilaian ya Bapak Ibu. Jangan dikeluarkan, langsung cek penilaian untuk mengambil sertifikatnya Bapak Ibu.
Jadi di bawah bisa lihat sertifikat ya. Bapak Ibu langsung klik sertifikat dan langsung keluar seperti ini. Contoh milik saya ya, sertifikat kepesertaan. Nanti muncul nama Bapak Ibu sebagai orang tua dan Bapak Ibu bisa langsung download atau diunduh versi PDF atau versi gambar atau JPEG. Baik, demikian paparan saya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Jangan lupa diklik subscribe, kemudian like, komen, dan share, dan klik tanda lonceng sebagai pengingat video-video terbaru dari channel YouTube Habib Prasetyo. Terima kasih.